Terima kasih Pak Sumiantoro. Waktu yang disempatkan untuk kita dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka wawancara secara lisan sejarah peningkatan status Kota Batu. Untuk itu yang pertama yang kita ingin tahu siapa Pak Sumiantoro, itu dari nama, tempat lahir, alamat, dan pendidikan mulai awal sampai hari ini. Monggo. Matur suwun, terima kasih. Terima kasih saya diterima di sini. Saya baru masuk kader sekali ini. Selama ini memang hanya dengar saja. Kemarin pas ada acara Pak Andre. Oh, enggak ikut. Saya hanya di WA saja. Oh, gitu. Kan memang ketua presidiumnya Pak Andre, sekjennya saya. Kita menggunakan istilah sekjen waktu itu memang kita menggunakan presidium. Dan kita punya perwakilan di Semarang sama Jakarta. Jadi teman-teman yang Semarang, Jakarta ini yang membantu proses perjalanan Pokja. Itu ya, artinya kita punya orang di Semarang untuk mobilisasi. Oh, kenapa di Semarang, Pak? Ya, karena jaraknya dekat dan banyak simpatisan di Semarang sama masyarakat di Jakarta dari Petojo itu membantu sewaktu-waktu apabila dibutuhkan seperti pada waktu peningkatan status Provinsi Banten. Mengerahkan orang lah bahasanya. Oh, gitu. Tapi ya alhamdulillah enggak sampai terjadi. Tidak sampai terjadi, tapi teman-teman yang ada di sana itu standby. Ini jadi perannya Koperasi Pemuda Indonesia, teman-teman masyarakat Banjar di Jakarta itu sangat besar. Kembali ke situ tadi, Sumiantoro saya lahir di Mojokerto, masuk Batu itu tahun 1980. Karena saya kuliah di IKIP Malang, masuk tahun 80. Awal saya tidur di Batu, kemudian selesai kuliah, saya ngajar di Batu, di SMA Islam Hasyim Asy'ari, kemudian di Unisma Batu, SMA Ibu John, kemudian SMA Islam Batu. Rumah saya sekarang di Beji, kalau dulu di pojok situ, jalan terusan ini saja, jadi tetangga kita sebelahnya Putuk. Sebelum Putuk. Oh, gitu. Ya. Sekarang di Beji. Oh, ya. Terus kita kembali ke sejarah, Pak. Ya. Sebelum ada Pokja ini kan ada organisasi yang pertama yang saya baca itu ada Imakoba, Ikatan Mahasiswa Kota Batu. Terus berkembangnya lagi ada FKMKB. Di situ ada Forum Komunikasi Masyarakat Kota Batu. Di sana saya melihat ada beberapa nama yang di Imakoba itu ada Pak Ismail, Pak Subagio, Sudiono, Sunjoyo, Khairul, terus Indro, terus Pak Andre. Ya. Berkembang lagi ada FKMKB, Forum Komunikasi Masyarakat Kota Batu. Di sana ada Pak Masuri, Pak Andre, Pak Suhadi, Pak Samsuliono. Saya melihat di sana apa Pak Sumiantoro itu tidak bergabung di organisasi ini, atau Pak Sumiantoro itu bekerjanya di luar organisasi kepemudaan atau forum komunikasi yang ada di dalam buku yang kita baca, yang kita punya. Itu gimana Pak, peran Pak Sumiantoro? Ya, jadi pertama kali Batu ini pada waktu kecamatan itu memang pusat kegiatannya di Ganesha setelah pasar terbakar. Setelah pasar terbakar, kegiatan semuanya
GG itu kan sebetulnya kan bantuan dari Gudang Garam. Jadi saya pada waktu itu gabung dengan teman-teman, cuma saya di Koperasi Pemudanya. Itu kan kantor Koperasi Pemuda sama Inkoba kan jajar. Jadi pada waktu itu jadi tokoh untuk pemindahan pasar itu namanya Pak Samsul Huta Ridwan. Beliau yang memang memediasi, akhirnya dibangun Ganesha itu. Pak Samsul diserai 3 lokasi seperti ruko ya. Oh, bukan ruko, toko ya. Petak itu loh. Itu yang satu ditempati Kopeda, yang satu ditempati Makoba, yang satu Bankom. Nah, iya. Yang berderet di ya, Ganesha yang itu, Pak, memutar ya? di depan itu. Iya. Memutar depan itu. Nah, pada waktu itu saya tetap tergabung di Imakoba, Forum Komunikasi Masyarakat Kota Batu, tetapi saya pada waktu itu memang awalnya dari pengawas Koperasi Pemuda, kemudian dari ketua Kopeda, Koperasi Pemuda Batu, sampai peningkatan status. Jadi kantor Kopeda ini saya sulap dari kantornya Pokja. Ya, walaupun banyak tantangan. Kan tinggal petak, Pak, ya? Ya. Terus, itu jadi jajaran antara kalau itu ada Kopeda, ada miliknya Pak Samsul, mantan sekda dulu itu, yang dipakai teman yang rumahnya Kauman Sari, kemudian ada lagi KUD, belakangnya KUD ada Imakoba. Yang sebelah kanan lagi ada Bankom, kemudian ada Salon Metivia, yang satunya dipakai Pak Udi Saifuddin yang sudah almarhum yang purnama untuk tiketing BRI. Itu memang diperuntukkan oleh Pak sama Pak Said, diperuntukkan untuk kegiatan kepemudaan. Terus lagi, Pak, ini sebelum masuk Pokja, ini kan banyak diskusi yang dibikin oleh FKMKB, ya, Forum Komunikasi Masyarakat Kota Batu. Dan di sana akhirnya ada sebutan itu Koboi Ganesha. Koboi Ganesha Batu dikenal dengan KGB. Nah, di sana baru Pak Sumiantoro mungkin masuk di sana. Kalau nggak salah itu ada dimasuk di Koboi Ganesha. Ternyata di pihak lain ada LSM Brantas. Nah, itu seperti apa, Pak? Sejarah gimana, Pak? Kalau Ganesha itu mulai aktif setelah pasar terbakar. Nah, itu mulai awal 80 itu memang teman-teman lebih banyak kumpul di sana. Bahkan saya lupa nanti ada di biodata saya jadi ketua KNPI Kecamatan Batu itu saya lupa ya. Ada di biodata saya. Jadi saya pernah jadi ketua KNPI Batu, Kopeda. Nah, sebutan Koboi Ganesha itu karena memang teman-teman di Ganesha ini kan ada yang jadi guru, ada yang wiraswasta, macam-macam lah. Nah, teman-teman ini kan kalau jagongan itu apalagi kalau hari libur dari pagi sampai pagi, apalagi menjelang reformasi itu, menjelang reformasi, jadi teman-teman ini lebih banyak kegiatan di Ganesha dan kumpul-kumpul di sana. Nah, kalau yang LSM Brantas itu kan menjelang menjelang reformasi itu munculnya. Tapi kalau kegiatan di Ganesha itu mulai akhir 70-an sampai awal 70-an mulai jalan. Kemudian ya setelah pasar Kobong itu, setelah pasar terbakar itu Ganesha dibangun itu kemudian langsung aktif kegiatan kemudahan situ, karena pada waktu itu Batu penduduknya cuma sedikit dan tanda kutip memang seakan-akan dikuasai teman-teman dari Sisir sama Ngaglik. Sedangkan untuk Yongjorjo kemudian yang di utara-utara itu memang tidak banyak yang bergabung, kecuali kenalan-kenalan teman-teman, kenalan sekolah. Itu saja. Jadi saya terlibat di Ganesha itu ya mulai awal 80-an. Jadi teman-teman ini sebut Koboi Ganesha apa ya?
waktu itu memang hanya itu satu-satunya tempat kegiatan kemudian di situ. Dan kebetulan tokoh-tokohnya teman-teman sendiri. Ini kadang-kadang ya ini gujonannya teman-teman Kopeda itu, Ganesha itu kan orangnya banyak pengangguran. Pekerjaannya ya jagongan saja. Yang terakhir kan saya sampaikan, Bung Karno itu pengangguran. Saya saja peningkatan status, guru semuanya saya tinggal. Karena tidak mungkin saya harus ke Jakarta 1 bulan, 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan di sana, meninggalkan pekerjaan tidak mungkin, ya harus berhenti. Makanya tadi saya sampaikan kepada dengan teman-teman kalau di Pokja, kalau memang berat dengan pekerjaannya sudah ke pekerjaannya, tapi kalau memang harus berjuang untuk Pokja ya sudah berhenti kerja. Dan kita berhenti. Perjuangannya luar biasa Pak ya untuk peningkatan status ini. Kita belum masuk ke Pokja dulu. Saat komunikasi secara forum diskusi, kenapa kok bisa langsung bisa membuat agenda peningkatan Kota Batu? Apakah itu memang sengaja memang kita di saat itu sengaja memang diangkat topiknya atau sekedar ada wacana saja? Ya, jadi gini, teman-teman di Ganesha itu sudah berkomunikasi, bergelut untuk organisasi itu sebelum Batu jadi Kotif. Batu masih kecamatan. Nah, seringnya teman-teman berkomunikasi, bergelut, berdebat, berdiskusi dan sebagainya. Akhirnya teman-teman ini kan semakin lama ini kan berkembang juga. Nah, kemudian karena seringnya kumpul organisasi, kegiatan voli, dan waktu itu Plaza Batu belum ada kegiatan voli ya di situ, semuanya ada di sekitar Ganesha. Akhirnya teman-teman matang di situ gitu Pak. Matang di situ, kemudian dibentuklah Batu Kotif, ngambil Giripurno, Pendem sama Dadaprejo. Karena tanpa 3 desa itu Batu tidak memenuhi syarat. Dan memang Kotif itu memang ada perintah dari Pak Rudini. Dan yang saya dengar dari Pak Suratriono waktu itu, saya mau pensiun, saya mau bikin oleh-oleh untuk Malang. Karena beliaunya kan orang asli Malang. Saya ingin Batu jadi Kotif. Dari situlah beliau-beliaunya termasuk Pak Bupati, Pak Camat, pada waktu Camat Batu, Pak Suratriono berjuang untuk memenuhi persyaratan Batu menjadi Kecamatan Batu menjadi Kotif Batu. Dan waktu itu memang kecil. Jadi teman-teman ini terus bergerak terus, diskusi pagi malam kadang-kadang, apalagi hari Minggu teman-teman masih kumpul di Ganesha dengan teman-teman Bankom. Makanya organisasi di Batu, zamannya Batu masih kecamatan sampai Kotif, pusatnya di Ganesha. Termasuk kegiatan KNPI banyak di Ganesha. Waktu itu saya jadi ketua KNPI itu ganti Mas Dahlan. Jadi Mas Dahlan dalam proses perjalanannya beliaunya berhenti, sekarang sudah almarhum. Jadi penggantinya ketuanya saya. Waktu itu. Sebelum ke terbentuknya Pokja lagi Pak, ini kan berdirinya Kotatif itu kan ada itu diangkatnya dari kecamatan ke Kotatif itu dari Pak Rudini, maksudnya usulan. Zamannya Pak Rudini Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri. Nah, setelah itu apakah Kotatif ini ada, misalnya ada terutama dari forum komunikasi atau LSM yang ada di Batu ini, ada keinginan atau memang ada kesempatan untuk meningkatkan status kotanya? Itu dari forum komunikasi ini dan LSM ini itu mendengar ada memang bisa diajukan
atau memang ada aturan untuk peningkatan kota Batu? Sebetulnya Batu ingin jadi kota, teman-teman itu sudah lama, Pak. Ya sekitar awal 80-an. Makanya Ikatan Mahasiswa Batu itu tidak disebutkan Ikatan Mahasiswa Kecamatan Batu waktu itu, tetapi memang teman-teman menggunakan istilah Ikatan Mahasiswa Kota Batu. Memang kepingin jadi Batu ini jadi kota. Kenapa? Karena berdasarkan informasi sejarah zaman Belanda, Batu ini kan jujukannya termasuk wisatawan, termasuk orang Belanda ke Batu. Termasuk bahkan di Hotel Kartika Wijaya itu pernah rumah sakit. Itu dulu kan rumah sakit. Rumah sakit pada saat perang, Jambi Dawenya itu kan banyak yang kena peluru itu, yang lubang-lubang itu. Itu informasinya orang-orang sepuh dari bapak-bapak sepuh itu. Dan teman-teman memang kepingin jadi Batu ini jadi kota. Sudah awal, bahasanya mereka teman-teman Ganesha ini mimpi, kan begitu. Makanya sering disebut Koboi Ganesha. Istilahnya saya sendiri pada waktu peningkatan status Sumiantoro pengangguran tukang mimpi. Memang pada waktu orang tidak mungkin Pak, tidak ada bayangan Batu jadi kota. Karena Jember saja gagal. Nah, karena seperti itu sebutan Koboi Ganesha memang tidak salah. Jadi kalau orang Jawa di sini mengatakan Koboi kan orangnya kan biasanya kan sok pinter dan sebagainya gitu. Memang teman-teman pada waktu itu kumpulnya yang kuliah di Batu ada berapa orang Mas Yan pada waktu itu. Akhir 70-an sampai awal 80 itu cuma berapa orang. Nah, itu rata-rata mereka kumpul di situ semua. Dari semua kalangan tidak. Iya, jadi mahasiswa saja Pak. Ya. Akhirnya karena kadang-kadang teman-teman itu dikatakan sebagai orang-orang elit, padahal ya enggak. Kita tidak ada masalah apa-apa sebetulnya. Hanya karena mungkin teman-teman yang lain mau ke Ganesha itu mungkin sungkan atau mungkin merasa merasa enggak level, padahal kita enggak ada beda itu. Ya ada supir, ada macam-macam kan gitu kan. Kumpul di situ. Jadi cita-cita Batu dari kota itu mulai awal itu, termasuk terbentuknya Imakoba itu diantaranya adalah memang keinginan teman-teman Batu jadi kota. Tidak ada bayangan nanti itu jadi kotip, apalagi jadi kota tidak ada, memang tidak ada bayangan. Pokoknya ingin jadi kota. Ya pada saat Orde Baru kita tidak ada bisa bergerak apa-apa, kita tidak berani karena tekanan dari atas pun kita tidak bisa menolak. Tidak ada bayangan Pak, jadi waktu itu memang cuma keinginan Batu jadi kota memang ada. Setelah terjadi ada kotatif Pak ya, ini kan ada undang-undang Otoda yang pasal 125 itu Pak ya, yang menerangkan bahwa setelah kotatif ini berdiri selambat-lambatnya 2 tahun ditetapkan, maka sudah harus berubah statusnya menjadi kabupaten kota jika memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam pasal 5. Nah, pasal 5-nya ini itu ada daerah ini dibentuk berdasarkan pertumbuhan pembangunan, kemampuan ekonominya, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk dan luas daerah. Setelah itu apakah langsung bentuk Pokja atau bagaimana? Setelah mengetahui ada undang-undang selambat-lambatnya harus 2 tahun harus berubah dengan menjadi kota atau kabupaten. Kalau tidak, otomatis kan ada berita lagi status kotatif ini diturunkan kembali menjadi kecamatan. Gimana Pak? Sebetulnya pemicu utama, memang teman-teman sudah waktu itu sudah paham undang-undang itu, tetapi pemicu utamanya pada waktu itu Pak Imam Utomo menyampaikan saya akan menghibur masyarakat Batu karena Batu nanti akan menjadi kecamatan kembali. Nah, pihak kabupaten mendukung untuk Batu dijadikan kecamatan. Nah, itu sebetulnya pemicu utamanya. Jadi akhirnya kita yang punya keinginan Batu dari kota itu mau tidak mau. Nah,
sebelum Pak Andre menyampaikan masalah penurunan status Kotif Batu menjadi kecamatan di Ngaglik tanggal 16 malam 17 itu, 17 Agustus. Tirakatan itu Pak ya? Tirakatan itu. Di Kopeda memang di Ganesa pada waktu itu saya sebagai ketua Kopeda, Pak Andrek waktu itu jadi tokoh masyarakat pemuda di situ karena Pak Andrek juga pernah jadi ketua Kopeda. Kita diskusi terus gimana ini. Akhirnya pada malam tirakatan itulah disampaikan sama Pak Andrek. Batu mau diturunkan masyarakat Batu seperti apa? Nah, dari situlah kita mulai bergerak untuk menyusun, menghubungi teman-teman, komunikasi dengan konco-konco LSM, teman-teman itu, organisasi yang lain baru. Dari situlah kita mulai bergerak, Pak. Jadi memang pemicu utamanya memang teman-teman sahabat waktu sempat kaget. Harapan kita waktu itu Batu secara langsung otomatis dinaikkan jadi kota. Kok bahasanya Pak Imam Utomo seperti itu gitu loh. Akhirnya kita teman-teman di Ganesa ya enggak bisa. Batu harus jadi kota, kita harus berjuang. Intinya di situ. Jadi keluarnya undang-undang itu harapan teman-teman di Batu ini harapannya Batu jadi kota, termasuk Jember. Karena Jember lebih tua, lebih siap. Jadi Batu akan jadi kota. Kita sudah senang, tapi begitu ada berita Batu mau diturunkan dan tidak dibahas itu dari sekian puluh kotif itu, ya kita mau tidak mau harus berjuang supaya Batu jadi kota. Karena memang cita-cita kita pada waktu itu bagaimana caranya masyarakat ini lebih dekat dengan pengambil kebijakan. Bayangkan sekarang Kepanjen atau Batu mana itu? Kasembon kalau Kepanjen, Pak. Kasembon Ngantang termasuk Pujon. Betul. Itu pun dulu pernah saya tawari Pak yang Pujon Ngantang Kasembon untuk gabung Batu. Saat itu Pak. Ya, itu pada waktu perjuangan setelah peningkatan status menjelang Batu mau didok. Nah, teman-teman Pujon Ngantang Kasembon itu tidak nyangka kalau Batu jadi. Itu ada yang nyampaikan tidak nyangka kalau Batu jadi kota. Itu aja. Nah, kenapa pada waktu itu untuk teman-teman ini kita harus bergerak, kita harus menyusun organisasi, kita harus konsolidasi dan sebagainya, yaitu pemicu utamanya sebetulnya itu, Pak. Ya, siap. Ditunjuk dulu, Pak. Oke. Itu pemicu utamanya. Jadi kalau waktu itu Pak Imam tidak mengatakan begitu, kemudian Batu langsung jadi kota, ya tidak ada masalah, Pak. Kita tidak ada. Itu saat malam tirakatan Pak ya, yang Pak Andre menyampaikan bahwa Pak Gubernur saat itu Pak Imam Utomo ya, itu menyatakan akan menghibur Kecamatan Batu karena statusnya masyarakat Batu statusnya mau dikembalikan ke kecamatan. Saat itu sebelumnya itu berita itu mendengarnya sumbernya dari siapa Pak? Dari media Pak. Oh media. 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 Pada waktu itu banyak memberitakan bahwa Batu akan turun dari kecamatan. Jadi itu komentarnya Pak Imam Utomo. Tapi sebelum berita itu turun Pak, teman-teman di Batu, di Ganesa ini berharap Batu jadi kota. Punya harapan Batu jadi kota. Nah, kenapa munculnya konsolidasi pembentukan Pokja dan sebagainya? Ya karena Batu diturunkan itu. Itu yang menyampaikan Pak Andre. Pak Andre itu sebelum menyampaikan bahwa berita ini mau disampaikan, apakah ada forum kecil, gamane kecil untuk iki yang kok tak sampai no pas tirakatan misalnya seperti itu? Apakah ada rapat kecil lah sebelum? Ya kita diskusi di Kopeda. Pak Andre dulu pernah menjadi ketua Kopeda Batu, Koperasi Pemuda Batu. Juga pernah jadi pengawas Koperasi Pemuda Indonesia yang di Jakarta. Nah, Pak Andre mantan ketua Kopeda dan waktu itu juga penasihatnya Kopeda. Penasihatnya Imakoba. Makanya hampir tiap malam mesti kumpul di Kopeda. Kadang pindah di Imakoba. Nah, Pak Andre pernah jadi ketua Imakoba lah. Dari pembicara-pembicara itulah nanti
Jadi sebelum itu memang kita ada diskusi. Ada diskusi teman-teman di Kopeda. Gimana ini? Ya kita harus bergerak. Kita dulu zamannya mahasiswa, walaupun Orde Baru kita juga berani demo, kita tidak berani. Kan itu. Nah dari situlah nanti Pak Andre menyampaikan di acara Malam Tirakatan itu, Pak Andre menyampaikan bahwa Batu ini akan diturunkan jadi kecamatan lagi. Nah, Pak Andre menyampaikan gagasan-gagasan bagaimana kalau Batin jadi turun. Berarti kalau menjadi turun berarti kita menjadi nol lagi. Nah, dari situlah pembicaraan Pak Andre itu akhirnya teman-teman LSM yang lainnya ikut mendukung. Tapi memang gagasan awal itu dari teman-teman Ganesha disampaikan yang melalui Pak Andre itu. Saat itu Pak, saat kronologis ya, maksudnya saya membaca saat tirakatan tanggal 16 itu setelah Pak Andre menyampaikan bahwa ada berita yang Kota Batu akan diturunkan menjadi kecamatan. Itu reaksinya yang datang itu gimana Pak? Reaksinya masyarakat saat ada tirakatan ya, pas malam tirakatan ya. Awalnya tenang-tenang saja karena memang acara itu kan rutin Pak. Jadi setiap tahun itu Kecamatan Batu, Kota Batu, setiap tanggal 16 malam itu ada renungan suci. Yang diundang itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh organisasi, termasuk veteran, semuanya kumpul di Balai Desa, Balai Kelurahan Ngaglik. Nah, awalnya memang santai, rutinitas. Nanti jam 00, sebelum jam 00 kita harus ke Taman Makam TMP. Dan pada waktu itu saya ketua Kopeda juga sekaligus pada waktu saya membantu teman-teman KNPI karena saya mantan ketua KNPI. Nah, setelah Pak Andrik menyampaikan itu, pertama kan Pak Slamet, kemudian Pak Andrik, kemudian Pak Wali Kotip. Akhirnya semuanya berbicara masalah peningkatan status, termasuk peserta yang hadir. Sampai dibawa ke makam kan itu, pada rasan-rasan kan itu. Rasan-rasan bagaimana iya Batu harus gini-gini dan sebagainya. Nah, karena memang statement bahwa Batu diturunkan itu, akhirnya teman-teman, tapi itu pun juga proses, artinya proses itu seleksi alam. Jadi yang teman-teman yang betul-betul memang bergerak ya di Pokja itu sampai finish. Gitu. Karena memang berat, karena tidak ada bantuan dana dari kabupaten. Bagaimana ada bantuan karena kabupaten gandoli kan gitu. Nah, akhirnya kita ya urunan, dalam arti pengertian urunan itu ke Jakarta, ya kita seadanya. Kalau ada uang ya rombongan, kalau enggak saya yang di Jakarta. Yang lebih banyak di Jakarta memang saya. Jadi bisa berbulan-bulan saya di sana karena memang tujuannya ngawal, jangan sampai kemasukan air bahasanya teman-teman itu gitu. Termasuk setelah dipecahnya Kementerian Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, kemudian Kementerian Otonomi dipisahkan yang kantor di Ponsire itu. Kita memang jaga. Itu tadi ya, setelah ada malam tirakatan itu kan sudah mulai ada reaksi masyarakat Pak ya. Reaksi masyarakat inginnya jangan sampai kembali dari kota menjadi kecamatan. Ini harus ditingkatkan lagi. Karena satu memang keinginan masyarakat. Yang kedua ada undang-undang yang memang mengharuskan seperti itu. Akhirnya mungkin dikejar untuk peningkatan status Kota Batu menjadi kota otonom. Sebelumnya Pak, ini kan saya melihat ada setelah peristiwa malam tirakatan itu ada membentuk panitia kecil. Di sana yang saya tahu ada Pak Mashuri, Pak Andre, dan Pak Naseh. Kenapa ini ada yang mungkin bisa menggelitik pertanyaan saya ini. Kalau Pak Mashuri saya tahu, artinya tokoh memang di Kota Batu. Terus Pak Andre memang pencetus mulai awal, beliaunya terus berinteraksi bagaimana peningkatan Kota Batu.
Nah, Pak Naseh ini kenapa masuk di Pak Naseh? Nggih. Ini kenapa masuk di panitia kecil? Kenapa bukan ke tokoh yang lain, misalnya Pak Sumiantoro misalnya, terus ada yang lain, tokoh-tokoh yang lain? Mungkin gimana Pak ceritanya? Ya, jadi Sampai ada panitia kecil lagi. Kenapa enggak yang organisasi yang ada aja, Koboi Ganesha misalnya, yang untuk mengurus setelah setelah ada peristiwa yang tanggal 16 itu, gimana Pak? ya. Jadi pada waktu itu mulai awal 80 Pak Huri mulai dari Jupen itu Pak Huri sampai di anggota DPRD Kabupaten Malang itu memang hampir tiap malam di Ganesha. Nah, Pak Mas Huri pada waktu itu ditemani sama Bang Mamat Bankom. Kebetulan Bang Mamat ini pada waktu itu ketua Bankom Batu. Jadi tiap malam kita pasti ketemu. Mulai dari sore sampai malam Pak Huri ini jarang kalau malam jarang di rumah, pasti kumpul dengan teman-teman. Nah, dari situlah akhirnya berdua karena saya ini fokus di Kopeda pada waktu itu, ya tetap uang itu pembicaraannya di Kopeda ya di Bankom. Dah, Mas Naseh sampean ya bagian nulis. Ya, bagian notulinnya lah. Ya, teman-teman diskusi dan sebagainya. Tapi tetap saja begitu kita sebelum dan sesudah diskusi pasti kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Jadi saya waktu itu memang komandannya Koperasi Pemuda Batu. Setiap ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis memang saya tidak ikut. Jadi pada waktu kita bagi tugas memang, bagi tugas. Jadi saya jaga Kopedanya, walaupun saya di situ, makanya kenapa ketua presidiumnya Pak Andres, sekjennya saya, karena memang hampir tiap hari ketemu. Yang membentuk Pokja itu awalnya yang ngerintis kita memang. Beberapa kali pertemuan. Kemudian yang terakhir di ring tinju Ganesha, ring tinju Plaza itu, teman-teman Pemuda Pancasila itu pun tidak dibentuk ketua. Kita sepakat jangan ada ketua dulu, nanti pasti ribut. Alasannya kenapa Pak? Ya pasti nanti masing-masing akan tanda kutip ya tukaran, rebutan jadi koordinator gitu Pak. Akhirnya pada waktu itu Bang Mamat menyediakan diri menjadi koordinator. Ya. Kenapa kok Pak Mamat? Ya, karena memang pada waktu itu teman-teman di Ganesha menahan diri, Pak. Menahan diri, jangan masuk. Kita lihat nanti bagaimana teman-teman ini kan itu. Akhirnya karena dianggap Bang Mamat bahwa Kopeda ini masa organisasi sebesar ini tidak ada koordinator, akhirnya Bang Mamat mau jadi koordinator. Nah, dalam proses perjalanan ini jadi ada beberapa teman yang memang dianggap berpihak ke Kabupaten Malang. Termasuk yang di organisasi LSM Koboi Ganesha sama LSM Berantas ini Pak? Ya, artinya yang di Pokja dibentuk di ring tinju itu Pak. Oh, di Pokja itu sudah dibentuk kelompok kerja yang di ring tinju itu. Nah, dari beberapa orang ini memang ada yang dianggap berpihak ke kabupaten. Pro kabupaten. Sehingga dianggap menghambat lah. Menghambat. Karena apa? Kok tiap malam yang datang ada Intel, kemudian ada dari pihak polisi, ada militer, dari preman. Itu yang pada waktu itu di kantornya awalnya Ganesha Kopeda Pokja ini di sebelahnya timurnya Hotel Kartika Wijaya pada waktu di Cafe Pantara. Kafenya Mas Imam itu memang jasanya besar. Oh ya, ini Pak ada ya. Setelah malam tirakatan itu dilanjutkan tanggal 22 Agustus Pak ya. Ya. Untuk pembicaraan yang selanjutnya di Pantara Cafe itu di mana Pak? Pantara Cafe itu timurnya Hotel Kartika Wijaya, sekarang menjadi miliknya Hotel Kartika Wijaya. Itu depannya kantor Balai Kota. Bawang Putih itu. Yang satu deret dengan Kartika Wijaya Pak ya. Sebelum Kartika Wijaya kalau. Ya, Kartika Wijaya ke timur itu kan ada tandon apa? Air itu. Nah, itu atau air itu. Timurnya lagi. Oh, di situ. Karena bekasnya sudah tidak ada. Karena dibeli oleh Kartika Wijaya. Oke. Cafe Pantara itu miliknya Mas Imam. Itu memang jasanya besar karena
Awal-awal sering kumpul di sana, Mas Imam ini hanya sponsori untuk konsumsi dan sebagainya, itu pribadi. Ini Mas Imam, jadi orangnya orang Malang tetapi dia sudah lama di Batu. Pada waktu peningkatan status memang dia kafenya ini sering dipakai itu. Lama-lama kafe ini sepi. Oh, karena gitu, pakai rapat, pakai apa itu kan banyak preman, banyak macam-macam yang datang. Kalau bicara dengan banyak intervensi karena ada sebagian elemen yang pro kabupaten dengan keinginan untuk Batu dijadikan kecamatan lagi, itu pernah enggak ada yang sampai diteror misalnya, yang dengan ada intel, ada preman, ada keamanan yang ikut nimbrung, gimana Pak? Kalau teror ada, bahkan teman seperti Pak Yani pernah di balai kotif itu pernah dibawa ke belakang balai kotif, ancaman ada. Jadi makanya pada waktu itu dengan adanya ada beberapa yang berpihak Kabupaten Malang, artinya reformasi Pokja sendiri, pada waktu sidang ada di Kartika Wijaya, tujuannya adalah bentuk presidium itu. Kalau ancaman teror banyak, sering. Individu Pak? Ya? Ke individunya? Ke individu. Jadi ya intinya supaya tidak melanjutkan perjuangan. Jadi dulu saya tidak menyebutkan nama organisasinya, tetapi ada organisasi memang yang pada waktu itu saya pernah diundang, bahkan saya diinterupsi, Batu dinaikkan menjadi kota untuk siapa? Sekarang orangnya masih hidup. Pertanyaan begitu? Ya, bahkan orang-orang yang menekan saya awal jadi PNS. Sekarang? Iya, yang meninggal sudah satu. Satu meninggal, yang satu masih swasta, orang swasta. Jadi Pokja itu meningkatkan Batu menjadi kota untuk siapa kan itu. Nah, padahal pada waktu itu ya karena teman-teman pada waktu itu masih idealis, jadi tidak berpikir nanti kalau saya meningkatkan Batu jadi kota, mau saya menjadi wali kota, tadi dewan, itu tidak ada pada waktu itu. Yang penting Batu jadi kota. Lagi Pak, ini antara Koboi Ganesa sama LSM Berantas, tadi mungkin tidak saya singgung lebih detail Pak. Ini tentang peningkatan status antara Koboi Ganesa dengan LSM Berantas itu berbeda. Kalau Koboi Ganesa yang saya baca itu menghendaki menjadi kota. Tapi kalau LSM Berantas itu berusaha bagaimana menjadi kabupaten. Itu ketemunya bagaimana Pak? Jadi satu kata itu seperti apa? Kronologisnya ini kan kayaknya berargumentasi dan berkekeh masing-masing keinginan, yang satu ingin jadi kota, yang satu menjadi kabupaten. Gimana Pak itu? Ya, jadi setelah disampaikan Pak Andrik di Malam Tirakatan itu bahwa Batu harus bergerak untuk meningkatkan Batu. Nah dari situlah ada beberapa yang memang punya keinginan yang tidak sama. Jadi pada waktu itu LSM Berantas yang dipimpin Pak Slamet menghendaki Batu jadi kabupaten. Kemudian teman-teman Ganesa tidak mau. Ada lagi kelompok LSM yang pada waktu itu tidak jelas. Artinya ada LSM sinergi. Ada. Waktu itu saya pernah ikut diundang tapi saya datang terakhir. Jadi rapat di rumahnya Pak Karli. Jadi sinergi ini abu-abu. Ya, artinya termasuk peningkatan status. Karena bagi mereka apakah ada titipan atau tidak, yang jelas mereka memang tidak mendukung kegiatan Pokja. Nah, kenapa teman-teman Ganesa ini tetap menghendaki kota? Itu memang mulai begitu undang-undang itu muncul, Pak. Sebetulnya bukan undang itu, tapi pada waktu Kotip. Pembentukan Kotip itu. Jadi, kalau Batu menjadi Kabupaten Malang tidak mungkin. Karena aturan. Undang-undangnya, kan itu, Pak. Nah, pertama.
Yang kedua, kalau menjadi kabupaten itu akan mengambil Karangploso, kemudian Bojonegoro Tengah Simbon. Betapa beratnya Pak perjuangan. Dengan waktu sekian bulan, sekian tahun, tidak mungkin. Itu. Nah, pembentukan Kotif saja kenapa tidak mengambil Pujon? Karena di situ dibatasi perhutani, Pak. Tidak boleh. Ada aturan pada waktu itu ada aturan bahwa untuk menjadi Kotif Batu tidak mungkin ke Pujon, mengikutkan Pujon dengan Tengah Simbon tidak mungkin. Jadi mulai Songgoriti itu ke timur, kemudian tambah Giripurno, Pendem, Datarejo. Tidak boleh memang, Pak. Nah, teman-teman begitu munculnya undang-undang itu kelompok Ganesha sudah diskusi, Pak. Jadi sudah diskusi. Jadi ternyata memang ini tidak bisa. Harus jadi kota. Dan kalau menjadi kota, perjuangan tidak terlalu berat. Jadi nanti itu dengan wilayah yang kecil, harapan kita pada waktu itu dengan Batu, dengan peningkatan PAD, pendapatan daerah, nanti APBD-nya bisa cukup besar. Dan ternyata betul. Nah, teman-teman yang mengendaki kabupaten seperti LSM Berantas, ada kelompok lain. Kalau toh itu harus diperjuangkan, tidak mungkin, Pak. Nah, ketemunya itu memang perjalanan proses diskusi setelah dibentuknya Pokja itu. Jadi setelah dibentuk Pokja, kemudian diskusi, banyak diskusi, kita ngasih pemahaman kepada teman-teman, sosialisasi, kita harus satu bahwa Batu harus jadi kota. Jadi Kotif itu ditingkatkan menjadi kota, tidak ada tambahan wilayah. Tidak ada tambahan wilayah, tidak ada pengurangan wilayah. Karena memang undang-undangnya seperti itu. Kotif kan, Pak? Nah, kita bicaranya kan Kotif. Kalau kita bicara Kabupaten Malang beda lagi sudah. Ini memang kejelian dari teman-teman Ganesha bahwa untuk menjadi Kabupaten Malang itu sudah tidak rasional. Ini sudah Pak ya, artinya terbentuknya Pokja itu saat di Sasana Tinju itu ya, tanggal 7 September 99. Itu yang jadi momentum perjuangan awal untuk peningkatan Kota Batu untuk menjadi kota otonom. Tadi Pak Sasmiantoro menyebutkan Pokja itu tidak ada ketua. Terus hanya berjalannya waktu itu hanya koordinator yang ada. Koordinator itu dalam arti mengkoordinir beberapa, yang saya lihat itu ada beberapa bidang, Pak ya. Ada bidang advokasi, sosialisasi, pendanaan, litbang, spiritual. Nah, di sini ada advokasi itu Pak Slamet Hendrikus, terus sosialisasi Pak Sentot, pendanaan Pak Yani Andoko, litbang Pak Slamet Muksin, terus spiritual Pak Haji Hasan Budiman, koordinatornya Pak Mamat. Nah, saya tidak melihat nama Pak Susmiantoro untuk di dalam bidang-bidang yang dibentuk oleh Pokja. Beberapa saya membaca literaturnya, nyata di situ ada Pak Sumiantoro ada di Sekjen. Nah, itu gimana prosesnya yang disebutkan di Pokja pertama kan ada hanya bidang-bidang ini. Terus muncul Pak Sumiantoro sebagai Sekjen. Itu gimana, Pak? Jadi gini, setelah mundurnya Bang Mamat, karena ada tekanan-tekanan dari teman-teman sendiri, dari kita sendiri, Bang Mamat akhirnya mundur. Nah, mundurnya Bang Mamat ini akhirnya kita bentuk sidang di Hotel Kartika. Usulannya Pak Muksin pada waktu itu sebelum dibentuk ini bidang-bidang itu. Oh iya. Sebelum dibentuk bidang-bidang itu. Pokja untuk mengembangkan perjuangannya supaya lebih luas, dan karena kita punya teman di Semarang sama di Jakarta, membentuk sistem semacam presidium. Nah, jadi kita membentuk organisasi Pokja ini bentuknya seperti presidium itu. Nah, pada waktu itu yang ditunjuk ketua presidium Pak Andrik, sekjennya saya. Baru setelah itu dibentuk bidang-bidang itu, Pak. Dibentuk bidang-bidang itu. Memang
Saya tidak masuk di bidang-bidang itu, karena tugas saya memang mengkoordinir teman-teman seluruhnya. Nah, Sekjen punya sekretariat, jadi kantor Kopeda sana itu. Nah, kantor sekretariat itu ada diantaranya ada Pak Tolib sekarang guru SMK mana? Sumberjo, ada Pak Tantowi, ada Pak Naseh, banyak. Gitu. Pokja itu berapa orang, Pak? Yang aslinya, yang saat pembentukan pertama itu berapa orang? Awalnya saya dengar kan sampai ada 60 orang gitu. Ya. Gimana? Awalnya itu memang ada sekitar di Kanesa, karena teman-teman asal Bersanas jalan sendiri. Kemudian dibentuklah Pokja, akhirnya 7-17 orang. Kemudian ada usulan lagi, setelah dibentuk presidium itu harus dikembangkan 3 kecamatan, usulannya Pak Udiono. Udiono sekarang pensiunan tuh. Pernah jadi pemberdayaan, kepala kantor pemberdayaan. Usulnya Pak Udiono bahwa kecamatan Bumiaji sama kecamatan Jorejo harus ada perwakilannya. Akhirnya dibentuklah beberapa teman Jorejo, Bumiaji, Batu sendiri, akhirnya tambah orang itu, karena tujuannya adalah untuk sosialisasi ke masyarakat supaya masing-masing daerah ini kecamatan lebih dekat dengan masyarakatnya, lebih bisa menyampaikan kepada masyarakatnya. Sebanyak itu memang. Kalau awalnya memang sedikit. Jadi embrionya memang gagasannya di Kanesa memang. Itu. Jadi kenapa saya tidak masuk di mana di bagian-bagian itu, karena sekjennya yang ngordinir semuanya saya. Termasuk yang konsep surat dan sebagainya, saya memang tidak kelihatan. Dan pada waktu itu untuk ke media, jadi Pak Andrik menunjuk Pak Slamet untuk komunikasi dengan media, dengan koran, karena hubungannya dengan masalah advokasi. Nah, sedangkan Pak Serot ini keliling sosialisasi dibantu dengan Pak Camat itu, sosialisasi untuk peningkatan status. Nah, saya lebih banyak koordinasi seluruhnya teman-teman dan yang ada di Jakarta. Kalau teman-teman yang lain di Jakarta memang enggak tahu, karena memang ya itu tadi, orang ke Jakarta ini kan butuh duit, harus tahan di sana kan bisa berbulan-bulan, Pak. Kalau saya sana 2 bulan, 3 bulan. Itu saat di Jakarta, Pak ya. Itu ini kan perjuangan, Pak. Untuk ke sana itu untuk sampai berbulan-bulan apa memang ada dituju? Memang bisa stay di sana, ada yang dituju atau gimana, Pak? Ya saya ke sana, ke Jakarta itu kalau sendiri saya memang lihat Jombang. Ya, karena pada waktu itu situasi reformasi, terus terang saya tidak pernah bayar kereta sampai Jakarta. Bayaran itu begini, pengertian tidak bayar itu begini, Medion saya bayar 5.000. Ya. Nah kemudian Jogja saya bayar 5.000. Cikampek 5.000, 15.000. Pada waktu tiket pada waktu 45.000. Kalau kata saya memang di bawah. Dan itu saya jalani selama hampir 3 tahun. Itu tidak ada yang tim, tidak tim gitu, Pak. Jenengan sendiri yang hanya sendiri sampai ke DPR. Kalau dengan tim rombongan itu biasanya pakai mobilnya Pak Ediantoro Agro. Kadang kita berangkat 3 mobil, 4 mobil. Itu pun atas informasi saya yang di Jakarta. Harus gini. Nah, awalnya itu memang ada Pak Haryono MC, karena Pak Haryono MC waktu itu kader Golkar lebih banyak komunikasi dengan Pak Asar Muklis pada waktu itu anggota DPR RI. Nah, jadi banyak teman-teman termasuk Pak Haryono MC ini juga pada waktu itu memang ya pondok-pondok dewe. Karena memang tidak ada yang bandani. Kalau saya di Jakarta memang ada teman-teman dari Koperasi Pemuda Indonesia. Ada komunitas masyarakat Banjarmasin, Martapura. Karena kebetulan teman yang di Semarang ini pernah di Batu, jadi dia kiai di Semarang, pernah di Batu, ke Semarang lagi, ke Jakarta. Nah, santri-santrinya inilah yang diminta untuk nampung saya, bantu saya, teman-teman Pokja. Oh, gitu. Banyak. Jadi simpatisan itu banyak.
Ya kalau dihitung biaya ya besar. Jadi makanya orang nyebut saya Sumiantoro pengangguran tukang mimpi. Sudah tidak kerja, tidak ngajar, tidak cari dosen, tidak tahu semuanya, ya toh. Kemudian seperti lontang-lantung, jawaban saya tidak enak. Bung Karno, Bung Hatta itu pengangguran, nggak berjuang, nggak gitu. Ya gimana? Kalau jadi kerja ke Jakarta, jangankan 1 bulan, gak masuk seminggu saja sudah dipecatkan gitu lah. Iya. Ya, jadi maaf lagi saya potong. Dengan seperti itu Pak, maaf ini cara pribadi. Urusan dengan keluarga gimana Pak? Bapak berjuang seperti ya, itu gimana? Dengan keluarga otomatis Pak. Jadi kita memang dengan keluarga ini ya harus memang prihatin Pak. Prihatin, saya enggak pulang 3 bulan dan sebagainya, ya teman-teman yang bantu ngurusi. Yang ngurusi, ya. Termasuk saya disuruh pulang urusan PJ Wali Kota Batu itu. Saya di Jakarta 3 bulan. Jadi pulang lagi 1 hari langsung balik lagi ke Jakarta. Karena supaya tidak kesusulan dengan kabupaten, usulannya kabupaten. Ya PJ, ya jadi bagaimanapun juga diakui apa tidak bahwa pembentukan undang-undang nomor 11 pembentukan Batu itu ada campur tangan dari Pokja. Walaupun memang tidak nampak. Contohnya diantaranya adalah PJ Langsa pun pada waktu itu Aceh, Khotib Langsa itu pun juga ada. Memang berharap bahwa PJ harus wali khotib, bukan bupati induk yang menentukan. Terus tentang tadi sudah proses sampai ke Jakarta Pak ya, untuk ke DPR RI, untuk ke Departemen Dalam Negeri, ke Departemen apa untuk otonom ya. Untuk yang bergerak di wilayah artinya ini kan butuh sinergi dengan misalnya dengan kabupaten yang membawai wilayah yang terdekat, terutama yang di Kabupaten Malang, terus ke Provinsi Jawa Timur. Nah, itu yang tugasnya ke sana itu apakah memang dari anggota DPR yang dipunyai orang Batu atau memang dari Pokja sendiri yang bergerak? Ya, pada waktu itu memang yang banyak membantu itu Golkar lewat Pak Uri, Pak Masuri. Jadi pada waktu awal itu kita harus berjuang bagaimana caranya Kabupaten Malang ini melepas Batu. Pak Bupati dengan Ketua DPRD bagaimana caranya harus melepas, menandatangani berdasarkan hasil rapat paripurna bahwa Batu ditingkatkan. Nah, proses perjuangan ini memang mulai dari awal, mulai dari malam tirakatan itu terus sampai sidang paripurna Kabupaten Malang melepas Batu. Itu yang banyak berperan memang teman-teman Golkar terus terang. Memang ada anggota Dewan Batu mempertanyakan, anggota DPRD Kabupaten Malang yang berasal dari Batu, itu memang menanyakan, apa mungkin Batu jadi kota? Kegamangan gitu loh, kegamangan. Nah, tapi kita punya keyakinan, Batu jadi kota. Setelah selesai dok Batu, Kabupaten Malang melepas Batu, baru bergerak ke provinsi. Tapi perjuangan ke provinsi ya tidak setelah dari Kabupaten Malang. Ya mulai malam tirakatan terus simultan antara melobi Kabupaten Malang sampai dengan provinsi. Seperti yang saya sampaikan kepada jenengan tadi bahwa saya, Pak Andri, Pak Slamet dengan ada Pak Yani, beberapa orang dipanggil sama Pak Said waktu itu hotel di Jakarta, diajak makan-makan karena beliaunya asli Makassar, kita disuguhi soto Makassar, kita diminta untuk menurunkan dari Pak Said siap untuk meningkatkan Batu jadi kota, melepas Batu. Jadi Pak Said minta persyaratan semua umbul-umbul, semua spanduk yang tentang nuntut gerakan-gerakan itu dilepas semua. Jadi beliaunya minta itu dan betul bahwa Pak Said melepas Batu. Jadi kan harus ada tanda tangan ketua, ada
paripurna DPRD diketahui dengan bupati, lepas. Kemudian provinsi, gubernur dengan DPRD provinsi. Begitu lepas itu, akhirnya ke Jakarta, saya yang lebih banyak bergerak di sana. Karena yang lebih banyak punya akses di Jakarta saya. Jangan yang sendiri Pak ya, untuk Sering sendiri. mengawal Kalau awal-awalnya bareng-bareng dengan teman-teman. Setelah lepas dari provinsi itu baru saya sering banyak. Karena kalau banyak orang tidak kuat Pak, biayanya. Harus nunggu. Saya sendiri hampir tiap hari di kantor Kementerian Otonomi Daerah. Walaupun kadang saya hanya di sana, assalamualaikum, balik lagi di depan duduk merokok saja, hampir setiap hari. Kenapa begitu? Saya ingin tahu orang Kabupaten Malang yang mau masuk kementerian itu siapa. Hanya itu saja target saya. Karena di dalam ini sudah matang gitu Pak. Sudah matang. Nanti jangan sampai ada. Artinya mengawal keputusan Ya, ini. bahasan ya. seperti itulah. Iya. Kunci di Jakarta waktu itu memang awal Kementerian Dalam Negeri. Setelah dipecah oleh Gus Dur, pindah ke Pak Rias Rasyid, menterinya. Nah, dua tempat inilah penentunya peningkatan status Indonesia. Kementerian Otonomi Daerah sama Komisi 2 DPR RI. Waktu itu yang di Komisi 2 DPR RI ada Pak Hasan Muklis dari Golkar. Beliaunya terlalu baik dengan Pokja. Ya makannya, ya tidurnya, semuanya ditempatkan di mesnya DPR RI yang ada di Puncak. Sering begitu. Dan saya pun kalau ke sana pasti tidak lepas yang bantu ya beliaunya. Ditampung Pak ya. Ya, setiap kegiatan DPR RI termasuk yang terakhir. Jadi saya dari Kementerian Otonomi Daerah. Saya ketemu Pak Susilo, saya yang ngelobi masalah PJ itu. Pak Susilo juga menyampaikan, sudah teman-teman Pokja, LSM Pokja ini minta apa? Mumpung negara kalah dengan rakyat. Dah Pak, satu aja yang mintanya, selain bukan yang itu. Saya minta PJ-nya wali kota. Dah ada yang lain minta tambah lagi, tak turuti. Gitu. Dah Pak, semuanya sudah cukup lah. Masalah aset kan sudah toh, ya. Ya sudah, pokoknya Batu ini dari kota, semua aset Kabupaten Malang yang ada di Batu itu menjadi milik Batu. Itu di gedung DPR di Komisi 2 Pak ya. Nah, Komisi 2 doknya itu malam Pak. Malam. Jadi setelah draft Undang-Undang nomor 11 ini jadi sempurna, kemudian dari Kementerian Otonomi Daerah disampaikan ke bagian legislasi DPR RI, Komisi 2. Nah, dari situlah saya ketemu Pak Hasan Muklis. Petanya gini bahasa Jawa, konto kondiro, toko Pak Susilo. Bisa, selesai, bisa. Pasal-pasal, wis selesai. Komplit semuanya sempurna sesuai dengan keinginan kita. Terus, kamu 2 minggu lagi pulang, ajak temanmu ke sini, Pokja. Mau Pokja. Setelah Batu jadi kota, kamu nanti hilang semua. Yang ada partai. Ikhlas? Itu. Ini Pak, almarhum Pak Hasan Muklis menyampaikan begitu. Ikhlas, ikhlas. Makanya di situ saya tulis. Jadi Pak Hasan Muklis sudah memberikan warning sudah. Jadi Pokja sing berjuang rek. Tapi kon begitu nanti dok paripurna selesai, kon ditinggal kabeh. Karena itu nanti undang-undangnya aturannya partai, monggo silakan. Ikhlas, ikhlas gitu. Jadi itu diantaranya yang disampaikan Pak Hasan Muklis. Banyak cerita-cerita yang seperti apa ya? Cerita-cerita itu yang sepertinya gurita, tapi memang itu betul. Gitu, Pak. Yang saat ini dialami. Iya. Dan memang setelah begitu Batu dari kota sudah jadi rebutan. Terutama teman-teman partai. Karena di situ nyusun anggota DPR lagi, nyusun apa kan kemarin cuma berapa itu anggota Dewan Kabupaten Malang dari Batu. Akhirnya kan tambah kan Pak? Ya. Tambah. Kemudian pemecahan, pemekaran lagi untuk dinas. Sehingga pada waktu itu teman-teman di Batu yang pangkatnya kurang tinggi, karena keadaan yang tidak nutut dan sebagainya kan banyak yang dari luar. Terus lagi Pak, ini kan sudah saat itu sudah terbentuk, sudah didok bahwa Kota Batu
meningkat statusnya menjadi kota otonom. Nah, saat itu dengan berita yang menggembirakan ini, kondisi sosial politik saat itu di masyarakat Kota Batu gimana, Pak? Jadi gini, jadi yang mengikuti sidang Komisi 2 malam itu, yang menjelang Gus Dur dilengsarkan itu, yang menghadiri dari masyarakat, saya sama teman dari Langsa Aceh. Pada waktu malam itu dibahas Undang-Undang Nomor 11 itu pasal demi pasal. Waktu itu pemerintah diwakili Pak Suryati Sudirja. Kemudian ketuanya DPR RI, saya lupa kalau tidak salah itu Mursi dan Baldan. Jadi satu persatu dibahas, selesai, dan PJ yang saya harapkan itu sudah selesai semuanya, teman-teman sudah oke. Orang pertama kali yang saya hubungi itu Pak Andrik. Pak Andrik, ya. Jadi malam itu orang yang saya telepon, yang saya hubungi Pak Andrik. Karena di Pak Andrik pertama ada telepon rumah waktu itu. Dan saya kenapa tidak telepon ke Kodim, karena jangan sampai nanti gaduh. Karena setelah dok itu baru dijadwalkan paripurna. Nah, paripurna itulah tadi teman-teman banyak datang ke Jakarta pakai bis. Itu saya di Jakarta sudah 2 bulan itu saya ngawal itu. Jadi malam itu dibahas selesai, dok. Orang pertama yang saya hubungi Pak Andri. Akhirnya Pak Andri mengkoordinasikan teman-teman langsung, kalau katanya pada waktu malam langsung tirakatan selamatan kan gitu ya. Waktu malam itu, jadi memang pembahasannya memang malam. Pembahasannya malam. Jadi dan semua DPR, pemerintah diwakili Pak Suryati Sudirja, intinya menyetujui semuanya dan melanjutkan untuk disempurnakan jadi di paripurna. Lagi Pak ya, setelah ada pengumuman dengan telepon ke Pak Andrek, yang dilakukan Pak Andrek di Batu itu seperti apa Pak? Ya, waktu itu langsung menyampaikan kepada Pak Imam Kabul, menyampaikan termasuk yang ditanyakan masalah PC itu sudah aman semuanya. Teman-teman malam itu juga katanya tirakatan sama selamatan, katanya begitu. Baru berikutnya dijadwalkan rencana untuk menghadiri paripurna. Dan mulai dari situlah berkembang, termasuk teman-teman media mengekspos semuanya bahwa Batu menjadi kota. Sudah didok oleh Komisi 2. Tinggal pengesahan untuk menjadi undang-undangan di paripurna saja. Dan waktu itu memang sudah pasti sudah malam itu. Terus ini Pak, ini perjuangan kan memang luar biasa Pak. Segi fisik, materi, terus mental yang luar biasa memang untuk peningkatan Kota Batu. Itu yang dirasakan masing-masing Pokja itu setelah mendengar itu gimana Pak? Rasanya seperti apa? Terus kondisinya saat itu gimana? Ya, pada waktu itu memang harapan teman-teman ini memang lebih banyak mengembangkan potensi masyarakatnya. Bahasanya teman-teman Kanesa, Batu ini kota dalam taman. Artinya kota dalam taman, Batu ini kan pertanian, Pak. Ya, pertanian, banyak bunga dan sebagainya. Jadi lingkungan harus tetap dijaga, pertanian harus tetap semacam ada revitalisasi pertanian, di mana jangan sampai seperti apel yang dulu itu habis, berkurang sampai sekarang pun sudah berkurang terus. Ya, kenapa? Karena apel di luar Batu dan itu merupakan ikonnya Batu, Pak. Karena saya juga pernah ngirim apel ke Jakarta. Jadi harapannya kalau sempurna ya belum. Artinya kan harapan kita bagaimana masyarakat Batu khususnya anak-anak Batu dan pada waktu itu sebetulnya sederhana saja teman-teman itu. Arek-arek Batu saya isok tadi pegawai. Sederhana. Nah, harapannya begitu. Jadi memberdayakan masyarakat Batu lah. Termasuk UMKM-nya. Jadi berharap bahwa Batu ini kalau menjadi kota wisata, teman-teman warga Batu ini UMKM juga
harus menjadi nomor satu. Karena pada waktu itu teman-teman dari pihak penjahit apa itu banyak keluhan-keluhan kok nggak ada pekerjaan dari Pemkot dan sebagainya. Dan waktu itu saya pernah sampaikan kepada Pak Tosi, ya apa Pak, nah konyol itu terus siap ya, ya disiap lah, ya dilatih ya Pak, no kan gitu lah. Kok ada duit, sekarang duit ada. Dulu Kecamatan Batu, kalau urusan Pitulasan urunan Pak, betul. Waktu saya ketua KNP-nya itu, kalau peringatan 17 Agustus ada donatur, Pak, ada yang keliling gitu. Ya. Setelah jadi kota Batu ya, kota otonom Batu, statusnya sudah meningkat. Apakah Pokja ini masih bekerja Pak setelah menjadi kota otonom yang PJ-nya Pak Imam Prabowo? Pokja ini apa masih cawe-cawe dalam pemerintahan otonom ini Pak? Ya, jadi kalau Pokjanya cawe-cawe dalam arti ke teknis tidak mungkin Pak. Karena kita paling ya menyampaikan kepada wali kota saja untuk kebijakan kan gitu lah. Karena untuk urusan teknis pasti kepala dinas ke bawah. Kita hanya menyampaikan cawe-cawenya itu bukan cawe-cawe teknis, tapi cawe-cawe kita berdiskusi dengan Pak Wali, mulai dari wali kotanya Pak PJ Pak, mulai PJ Pak Kabul, dan pada waktu teman-teman Pokja membuat lambang dan sebagainya itu, kemudian definitif Pak Kabul kita tetap komunikasi, kemudian diganti dengan Pak Edi Rompok kita tetap komunikasi, nah, sampai dengan yang terakhir ini memang Bu Dewanti nggak tahu kenapa saya memang agak jauh. Jadi teman-teman ini tetap bukan berarti ngawasi, tetap tidak, tapi kita mencoba untuk memberikan masukan lah. Nah, untuk memberikan masukan ini ya kita langsung ke wali kota. Karena yang punya hak merintah kepala dinas kan wali kota Pak. Kita kan tidak punya. Kita hanya sekedar teman saja. Teman diskusi seperti Pak Jatim apa. Itu memang mulai Pak Ghazali, ayahnya Pak Jatim ya teman semua kan Pak. Sampai dengan hari ini, jadi dengan Pak Jatim juga tidak ada masalah. Kita hanya memberikan masukan saja Pak. Saya kira itu. Apakah itu sampai hari ini itu tidak tahu secara individu atau secara organisasi yang dulu Pokja atau secara individu itu masukan ke pemerintahan Kota Batu? Mungkin dari eranya Pak ER sampai sekarang, apakah masih ada hubungan yang memang kebijakan itu didengarkan oleh pemerintah Kota Batu Pak? Ya. Jadi mulai zamannya PJ Pak Kabul, PJ Wali Kota Pak Kabul itu sampai dengan Pak ER, bahkan sampai Bu Dewanti pun memang masih mendengarkan Pokja. Karena memang Pokja ini off the record sampai kota Batu dari kota itu memang banyak hal-hal yang memang kita salin angka-angka itu gitu loh Pak. Makanya tahu persis teman-teman Pokja itu. Jadi Pokja itu dari pojok-pojok tahu semuanya kenapa. Termasuk layaknya harus sekian persen jumlah penduduk, kemudian tingkat ekonomi sekian persen dan sebagainya Pak. Itu tadi. Teman-teman tahu semuanya karena memang banyak tahu, akhirnya masukan-masukan ini ya didengar dan ada yang memang sudah dijalankan, ada yang belum. Ya mungkin masalah keterbatasan kebijakan kan gitu Pak. Mbak Ade, waktunya sudah. Oke, terakhir Pak, terakhir saja untuk segala proses dari awal tadi, mulai organisasi perorangan, organisasi LSM yang banyak konflik, terus banyak membuat keputusan, terus berjalannya waktu, terbentuknya Pokja, itu sampai ada keputusan untuk menetapkan bahwa Kota Batu ditingkatkan statusnya. Itu
catatan-catatan itu, arsip yang ada itu tercatat apa tersimpan sampai hari ini, Pak? Kalau catatan-catatan yang sifatnya kertas itu memang dengan perpindahan-perpindahan itu memang tidak ada. Yang ada itu spanduk dukungan peningkatan status masyarakat hutan Batu. Jadi pada waktu itu masyarakat Batu, Pokja mengadakan gerak jalan peningkatan status. Nah, itu yang banyak. Di situ ada sekian puluh ribu orang yang tanda tangan. Itu ada. Itu kalau tidak salah masih di rumahnya Pak Slamet. Kita titipkan di sana. Mungkin ini, Pak. Bukan. Sebagian. Ini di dalam itu ada gulungan. Dulu itu memang rencana mau dipotong-potong, Pak. Dulu gulungan panjang. Ya, gulungan panjang, betul. Di dalam ada. Sudah. Ada. Nah, oh iya, iya. Sebagian oh iya, betul. Ini yang dua ini. Ya di situ ya ada yang mayoritas 90% lebih mendukung. Ada memang beberapa yang tidak mendukung. Ya pada waktu itu ya Pak Toro, Pak gak setuju, ya tulisan. Gitu kan. Ya tulisan ya tak setuju kan gitu. Karena memang pada waktu itu fungsi saya sebagai sekjen mengkoordinasikan semuanya bagian-bagian itu, khususnya kenapa yang saya sering ke Jakarta karena memang posisi saya di situ. Sehingga pada waktu di Jakarta saya bisa ngambil keputusan sendiri. Dengan konsultasi dengan ketua presidium, saya bisa ngambil untuk ngelobi, bisa ngambil keputusan. Ini lagi, Pak. Mungkin ada dua pertanyaan. Langkah yang dilakukan Pokja setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 itu seperti apa? Terus bagaimana dampak dari pembentukan Pemkot Batu? Apakah sudah sesuai harapan mendasar dari tim Pokja? Jadi pada waktu itu menjelang doknya Batu dari kota itu Pak Kabel membuat SK membentuk tim Otoda. Nah, tim Otoda ketuanya Pak Andrik. Pada waktu itu posisi saya dari Dewan Pakarnya karena saya sering di Jakarta. Jadi Dewan Pakarnya itu saya, di antara saya yang lainnya agak lupa, mungkin Pak Udiono masih punya itu, SK itu. Jadi itulah nanti pada waktu pasca peningkatan waktu dok itu Batu dari kota yang melanjutkan. Artinya yang melanjutkan, misalkan Pak Kabul membuat SK lagi untuk penentuan, pada waktu itu kan belum punya lambang, belum punya macam-macam itulah. Itu semuanya memang teman-teman Pokja dengan teman-teman pemerintahan. Ya, yang ada itu. Jadi dulu itu memang di ring tinju disepakati. Pokja tidak boleh PNS kecuali sing wani. Waktu itu saat DPRD tidak boleh masuk Pokja. Pokja ada orang independen, orang bebas. Orang partai pun kalau misalkan yang berani monggo silakan. Kalau tidak usah. Memang pernah itu memang ada itu. Ya. Karena memang teman-teman PNS waktu itu banyak ancaman mau dipindah ke Malang Selatan. Oh, gitu. Kotif Pak, itu ya. iya. Memang sudah ada. Yang berani. Nah, pada waktu itu Pak Kabul sendiri dengan teman-teman Kotif membentuk tim sendiri di dalam untuk membantu Pokja mensuplai data. Mas Kamim waktu itu, Kamim Utomo. Komandannya Mas Kamim. Banyak pada waktu itu di Kacamat, ada Pak yang di mana? Ada Pak Arsono, ada Pak yang di Bumiaji itu. Ada 3 orang. Camat itu memang maksimal bantu. Ya. Karena memang data-data itu banyak dari sana, begitu data masuk Pokja, ya itu tadi kita olah. Kita olah supaya memang Batu menjadi naik. Dan pada waktu itu tim Crash sendiri membantu kita, Pak. Tim Crash itu tim apa, Pak? Independen yang dibentuk. Tim independen yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji layak enggak daerah itu menjadi kota atau tidak. Oh, memang dari Menteri Dalam Negeri, Pak, Kementerian Dalam Negeri. Jadi bentukan Menteri Dalam gitu. Negeri independen, Pak. Oh, itu ada 3 orang, yang satu dosen Unpad, yang satu lagi dosen UNED Jember, yang satu lembaga kajian LSM, Mas Abdul Hayy. Nah, terakhir itu tadi Pak, harapan
dengan pembentukan Pemkot Batu, apakah sesuai dengan harapan dari tim Pokja sampai hari ini? Ya kalau untuk menilai ini kan teman-teman diri sudah sepakat akhir-akhir ini memang kita tidak bisa menilai itu dari keseluruhan, tapi kita hanya mampu melihat bagian-bagian saja. Artinya bagian-bagian saja itu yang kita soroti diantaranya masalah sampah, masalah ini dan sebagainya. Dan lebih banyak ke urusan kebijakan teknis lah Pak. Jadi kalau kebijakan secara umum nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah, kita hanya menyoroti hal-hal yang memang banyak teman-teman masyarakat itu kadang itu langsung nelpon saya, nelpon Pak Andri dan sebagainya. Jadi menanyakan kok begini Pak, kok begini. Jadi apa yang disampaikan teman-teman Pokja sampai dengan hari itu bukan dari teman Pokja sendiri, tetapi ada masukan. Ya, Pak. Di samping memang ada banyak hal yang memang itu harus diselesaikan. Jadi dulu pernah masalah kepegawaian, pernah konflik juga, banyak korban juga. Nah, kemudian yang terakhir-terakhir ini memang harapan kita sebetulnya bagaimana masyarakat kampung ini peningkatan ekonomi itu Pak, pemberdayaan itu yang sampai dengan hari ini teman-teman memang berharap itu harus segera realisasi, termasuk untuk bantuan UMKM itu kalau bisa memang ya jangan kecil lah. Tetapi tetap diawasi kan itu Pak. Jadi bagaimana masyarakat berusaha yang tidak bisa jadi pegawai ini, masyarakat ini bisa kerja sendiri, tetapi ya tetap harus dibina Pak, harus dikawal, tidak bisa. Jangan sampai nanti dibantu 5 juta, 10 juta melebuni dan cicilan Bang Dedel Pak. Kan berat kan di situ. Kita ini maunya mengharapkan bahwa teman-teman UMKM ini tidak tersangkut Bang Dedel itu tujuannya kan itu Pak. Nah, jangan sampai nanti itu ya harus dikawal Pak, tak bisa. Nah, dalam mengawal itu memang tidak mungkin kalau teman-teman BNS ini ngawal sendiri karena apa? Terbatas orangnya. Ya harus menggunakan ada semacam kelompok-kelompok dari perguruan tinggi atau apa yang mendampingi teman-teman MKM itu. Jadi memang intinya sejahtera lah. Kalau orang menghitung masa sejahtera ya jauh kan itu Pak. Nah, akhirnya teman-teman juga memang menyadari itu dan kita melihat hal-hal yang kecil yang banyak bersentuhan dengan kehidupan masyarakat saja yang segera kita sampaikan ke wali kota. Contohnya misalkan sampah. Ini teman-teman memang tidak cocok. Batu kota tanpa TPA tidak mungkin Pak. Dimanapun kota, di luar negeri pun namanya kota itu sampah pasti ada penanganan khusus kan Pak. Jadi kalau di masyarakat di desa monggo silakan, tetapi pada saat akhirnya harus ada kan itu Pak. Karena Batu dengan kunjungan wisata di atas 6 juta, nanti kalau misalkan tambah 5 tahun lagi menjadi 10 juta, apa mungkin nanti Batu jadi tempat sampah raksasa kan gitu Pak. Dan sekarang ini sudah mulai konflik Pak antara desa yang satu dengan desa yang lain. Ya. Desa sana buang di sini buang di sana ya. Kan itu. Ya. Tetap tadi kita tetap berharap pada pemerintah Batu bahwa TPA harus tetap ada. Oke. Mungkin sudah banyak sekali yang Pak Sumiantoro yang sampaikan mulai perjalanan terbentuknya Pokja sampai perjalanan sampai keluarnya SK pembentukan Kota Batu sampai saat sekarang ini kita mungkin sebagai pegawai pemerintah Kota Batu sangat apresiasi dengan perjuangan Pokja. Ya tadi mungkin Pak Sumiantoro sudah dipesan di Jakarta kalau sudah terbentuk Pokja siap dilupakan orang. Mungkin seperti itu tadi Pak ya. Nah, mungkin itu yang jadi ya amal ibadah bagi Pokja yang secara materi, fisik, mental semuanya dikorbankan untuk peningkatan Kota Batu. Mungkin sementara itu dulu Pak. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kehadirannya. Kami atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu dengan lewat Bu Santi yang sekarang sudah berpindah tugas ke BKP SDM.
mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensi dan kehadiran Pak Sumantoro.